Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Paujianti dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik tenaga kerja, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Adapun perencanaan sumber daya manusia yang merupakan titik awal penarikan tenaga kerja yang melibatkan analisis pekerjaan, perkiraan permintaan, dan penawaran tenaga kerja. Analisis pekerjaan itu merupakan suatu analisis sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu merupakan evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia, maka memerlukan meramalkan penawaran internal dan meramalkan penawaran eksternal. Meramalkan penawaran internal atau internal supply merupakan jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang. Meramalkan penawaran eksternal atau external supply merupakan jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja yang memerlukan bagan penggantian, sistem informasi karyawan, dan persediaan keterampilan. Adapun menyesuaikan permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang terdiri dari kekurangan sumber daya manusia dan surplus sumber daya manusia. Kekurangan sumber daya manusia itu terdiri dari pekerjaan karyawan baru, pelatihan karyawan lama, memperpanjang masa pensiun, labor saving, peningkatan produktivitas. Adapun surplus sumber daya manusia yang terdiri dari memindahkan atau rotasi, zero growth, pensiun dini, memecat. Selanjutnya yaitu penyusunan staf. Ada perekrutan yang merupakan suatu proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan kerja. Perekrutan itu terdiri dari dua, ada perekrutan internal dan ada perekrutan eksternal. Perekrutan internal yang berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai calon kebijakan yang membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan bermutu tinggi, sedangkan perekrutan eksternal itu dilakukan dengan menarik orang dari luar organisasi. Adapun metode-metode perekrutan eksternal yang terdiri dari iklan lowongan, wawancara kampus, penggunaan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif, perekrutan serikat buruh, rujukan dari karyawan yang ada. Adapun proses seleksinya itu yang terdiri dari formulir aplikasi, tes yang terdiri atas intelijensia, kepribadian, kesehatan, wawancara, teknik lain yang terdiri atas tes obat-obatan. Adapun pelatihan itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu pelatihan saat bekerja atau on the job training yang terjadi saat karyawan sedang bekerja. Sedangkan pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training yang berlangsung pada lokasi di luar tempat bekerja di mana lingkungan yang terkontrol memungkinkan studi yang terfokus. Sedangkan pelatihan stimulasi atau vestibular training merupakan pelatihan di luar tempat kerja di lingkungan kerja yang disimulasi. Adapun penilaian kinerja yang merupakan menunjukkan seberapa baiknya pekerja melakukan pekerjaannya. Sistem kompensasi. Sistem kompensasi itu merupakan penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Dalam sistem kompensasi itu terdiri dari upah dan gaji.
Upah itu merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja, sedangkan gaji itu merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Ada program insentif yang merupakan program upah yang khusus dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Adapun tunjangan yang merupakan kompensasi selain upah dan gaji yang terdiri atas persentase besar dari kebanyakan anggaran kompensasi. Dalam tunjangan tersebut terdiri atas tunjangan pensiun yang sebagai jaminan sosial dan asuransi kompensasi pekerja atau asuransi keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu ada tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah, yang terdiri atas mengelola keanekaragaman angkatan kerja, mengelola pekerja berilmu atau seperti profesi, pekerja paruh waktu, temporer, outsourcing, isu-isu perburuhan, serikat pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.